Mereka bilang negara ini negara kaya. Mereka kata negara ini berisi orang hebat, pembangunan yang kian pesat, teknologi yang sangat berkembang, membuat bangsa ini seakan bangsa yang makmur. Namun di balik cerita yang indah itu, kemiskinan menjadi potret buram bagi jutaan masyarakat. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk memaksa para orang tua mengais rezeki di tempat yang buruk, yang membuat sang bayi merasakan sakitnya gizi buruk. Aku ingin melihat senyum pada wajah lesu mereka, menikmati hidup yang layak di negeri yang katanya kaya ini, mengecapnya nikmat pendidikan, berbaring di tempat yang pantas, mengganjal perut dengan makanan yang bergizi, serta dimanusiakan oleh para penguasa bangsa, sehingga kemiskinan tidak menjadi ikon bagi negara ini, sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi ciri dan jiwa bangsa ini, sehingga kemiskinan akan semakin berkurang. Karena ini mimpiku untuk Indonesia. Video tersebut merupakan gambaran singkat mengenai permasalahan sosial dalam masyarakat. Lantas, apa yang ada di benak kalian mengenai permasalahan sosial di negara Indonesia? Pembangunannya, korupsi, kemiskinan, atau masyarakatnya yang barbar? Baik, kita simpan pertanyaan tersebut. Kali ini, kita akan belajar mengenai jenis-jenis permasalahan yang ada di Indonesia. Menurut Suryono Sukanto, permasalahan sosial merupakan bentuk ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang dapat membahayakan kehidupan dari suatu kelompok sosial. Lantas, seperti apa contoh permasalahan sosial dalam masyarakat? Ada beberapa contoh nyata permasalahan sosial yang mungkin sudah familiar bagi kalian. Antara lain, pengangguran, kemiskinan, kejahatan, kenakalan remaja, kesehatan, aliran sesat, dan berita hoax. Kemiskinan. Secara sosiologi, masalah kemiskinan timbul sebagai akibat adanya lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik. Bentuk-bentuk kemiskinan. Secara sosiologi ekonomi, ada dua bentuk kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Bentuk dan faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan kultural, kemiskinan natural, dan kemiskinan struktural. Henry George pernah mengatakan, penyebab utama kemiskinan adalah kepemilikan pribadi dan monopoli individu atas tanah. Sedangkan Karl Marx mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena eksploitasi kaum pekerja oleh kaum kapitalis. Sementara itu, Robert Malthus mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena jumlah penduduk cenderung untuk meningkat. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan mempunyai faktor sebagai berikut: faktor pribadi, faktor geografi, dan faktor sosial. Kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan terjadi karena sebuah kondisi dan proses sosial yang sama, lalu menghasilkan perilaku sosial yang berbeda. Kejahatan bisa terjadi karena proses imitasi pelaksanaan peran sosial, kompensasi, asosiasi diferensiasi, konsepsi diri, identifikasi, dan kekecewaan yang agresif. Perilaku kejahatan ini bisa dipelajari melalui pergaulan pola sosial dengan pelaku kejahatan. Disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga ialah perpecahan keluarga sebagai satu unit karena para anggotanya gagal dalam memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peranan sosial. Macam bentuk disorganisasi keluarga seperti buruknya komunikasi antar keluarga, perceraian, meninggalkan keluarga seperti perah atau dihukum, dan terganggu jiwanya atau gila yang terjadi pada salah satu dari pihak keluarga. Masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Pada umumnya, masalah ini ditandai dengan dua ciri yang berlawanan, yaitu keinginan untuk melawan dan sikap yang apatis. Keinginan untuk melawan antara lain ialah ditunjukkan dalam bentuk radikalisme.
Sedangkan sikap yang apatis contohnya penyesuaian yang membabi buta terhadap ukuran moral generasi tua. Dalam masyarakat yang sedang mengalami masa perubahan dari generasi muda, seakan-akan terjepit antara norma-norma lama dan baru yang kadang juga belum terbentuk. Generasi tua seolah-olah tidak menyadari bahwa sekarang ukurannya bukan usia tetapi kemampuan. Generasi muda tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Dengan demikian, maka akan timbul suatu masalah-masalah sosial lainnya. Peperangan. Peperangan adalah sebuah bentuk pertentangan antara kelompok atau masyarakat, termasuk negara, yang pada umumnya diakhiri dengan suatu akomodasi. Biasanya peperangan melibatkan beberapa kelompok atau masyarakat dari berbagai macam lapisan masyarakat. Hoax atau berita palsu adalah gangguan dan bentuk perlawanan. Bagi pemerintah, hoax jelas gangguan karena akan dianggap sebagai penyebar kebencian. Sementara itu bagi masyarakat, hoax muncul karena ada kebutuhan saluran komunikasi yang tersebar di permukaan. Pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Pertama, pelacuran. Diartikan sebagai pekerjaan menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan tindakan-tindakan seksual dengan tujuan mendapatkan upah. Faktor-faktor yang mempengaruhi bisa dari luar maupun tumbuh dalam diri sendiri. Kedua, delinkuensi anak-anak. Delinkuensi anak-anak atau bisa disebut dengan kenakalan remaja yang umumnya berupa perilaku atau tindakan yang tidak disukai masyarakat, seperti kebut-kebutan, perkelahian, meminta-minta uang atau barang secara paksa, dan lain-lain. Biasanya remaja seperti ini tergabung dalam organisasi formal seperti geng atau kelompok-kelompok preman. Yang ketiga, alkoholisme. Persoalan ini bukan terletak pada boleh atau tidaknya, akan tetapi bagaimana, bila mana, dan dalam kondisi yang seperti apa. Misal, seseorang mabuk di tengah jalan dan mengganggu lalu lintas atau menenggak minuman keras ketika berkendara yang akan membahayakan dan menyebabkan kecelakaan serta meninggalnya beberapa orang. Let's go.